Baik, para mahasiswa, selamat bergabung kembali di sesi perkuliahan hubungan industrial. Ini sesi ke-7, di mana ini saya sesi terakhir untuk join di rangkaian mata kuliah. Dan minggu berikutnya sesuai schedule, kalau tidak salah UTS ya. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu bahwa di sesi 7 ini kita akan lebih banyak diskusi harusnya ya, karena kita akan membahas mengenai kasus ya. Kasus ini lebih membumi kalau kita angkat yang paling aktual sekarang apa gitu ya. Nah, saya sih udah siapin beberapa poin gitu ya, tapi tentu saya berharap Anda punya satu contoh kasus yang ingin diangkat gitu ya. Nah, sebelum saya sharing dulu materinya, barangkali ada yang sudah terpikir pengen mendiskusikan kasus apa misalnya, silahkan sebagai pemanasan dulu. Ada yang sudah punya barangkali, silahkan. Mbak Nur Hayati mungkin punya, atau Pak Kevin. Belum, Pak. Belum ada. Ya, saya kan di organisasi ya, jadi saya pekerjanya sih tidak, jadi nggak ada serikat buruh gitu, jadi belum kebayang sih. Karena kayaknya kalau hubungan industrial tuh kayaknya kalau yang jadi masalah ya biasanya sih demo ya, Pak ya. Demo. Iya. Identiknya Jadi demo belum ya. kebayang sih masalah lainnya. Nanti ikut yang temen lain dulu. Oke. Baik, kalau nggak ada, saya mau sharing dulu lah frameworknya ya mengenai kasus dalam hubungan industrial ini. Udah dapat materi ya semuanya? Oh, udah Pak, udah dibagi udah, sama Pak Denny. Ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Nah, ini judulnya kasus dalam hubungan industrial ya. Nah, saya akan mulai dengan apa yang terpikir oleh saya mengenai situasi saat ini, tantangan hubungan industrial. Ya. Ya kebetulan saya memang masih berada di dalam industri, begitu ya, mengurusi juga SDM sehari-hari. Jadi inilah saat ini yang menurut hemat saya merupakan tantangan hubungan industrial. Ada beberapa. Yang pertama adalah dampak pandemi COVID-19. Ya, nah, pasti teman-teman yang perusahaannya terdampak akan merasakan ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Berikut peraturan pemerintah turunannya. Ya. Ini berbarengan, ini datangnya hampir berbarengan gitu ya. Jadi pada saat awal COVID pun sebenarnya polemik tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kalau dulu disebutnya Omnibus itu sedang rame-ramenya sebenarnya. Ya. Kemudian dampak pandemik dan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah satu situasi baru. Ya. Nah, situasi ini akan menjadi tantangan atau akan menjadi kendala atau tidak tergantung sikap sebenarnya, sikap dari para pihak. Dan yang kita tahu memang di dalam hubungan industrial ini pelakunya ada 3 yang utama, ya, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ya. Jadi dalam hal ini sikap dari mereka ketiganya pun juga bisa merupakan suatu tantangan yang aktual saat ini seperti apa. Ya. Jadi saya masukkan sikap serikat pekerja seperti apa, sikap pemerintah seperti apa, dan sikap pengusaha. Ya. Itulah tantangan yang aktual dan sampai hari ini saya kira masih sedang berlangsung. Ya. Nah, saya akan mulai dengan yang pertama,
mengenai dampak pandemik COVID-19. Survei Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa usaha menengah kecil paling banyak mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Ya. Jadi disampaikan bahwa sekitar 84,2%. Ya. Jadi yang dimaksud terdampak di sini itu maksudnya adalah terdampak secara negatif, gitu ya. Terdampak secara negatif. Artinya di sini kata-kata kuncinya adalah penurunan pendapatan. Ya. Jadi sekitar 84,2% mengalami penurunan pendapatan. Ya. Sedangkan usaha menengah besar sekitar 82,29%. Gitu ya. Jadi ini merupakan angka yang sangat besar. Gitu ya. Jadi sisanya adalah ada dua, mungkin netral. Jadi nggak ada dampak apa-apa, apakah merugikan ataupun tidak. Tapi ada juga yang mungkin malah blessing gitu ya. Dikasih pandemik ini justru makin meroket gitu bisnisnya. Ya. Nah ini sumbernya dari survei BPS ini ya. Jadi Anda bisa klik aja untuk mengetahui lebih rinci ya mengenai laporan itu. Tapi secara umum demikianlah dampaknya. Ya. Nah, apa masalah di tingkat perusahaan gitu ya? Yang dihadapi, ya. Ini terutama terjadi pada perusahaan yang terdampak secara negatif, termasuk di tempat saya, gitu ya. Yang pertama adalah pertumbuhan penjualan itu minus, ya. Jadi kalau mulainya pandemik itu Maret 2020 dan sampai sekarang masih berlangsung, bahkan sejak 2 bulan yang lalu itu ada PPKM darurat, maka angka-angka menunjukkan memang pertumbuhan penjualan minusnya cukup signifikan. Gitu ya. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya itu terjadi penurunan. Ya. Dan ini sangat masuk akal karena apa? Karena toko-toko dibatasi, jadi bahkan disuruh tutup dulu. Gitu ya. Toko pakaian, bidang pariwisata, ya pokoknya kegiatan-kegiatan usaha yang sifatnya kerumunan gitu. Sifatnya kerumunan kayak mall kan kerumunan ya, orang datang ramai-ramai ke sana, belanja, jalan-jalan, makan gitu. Akibatnya stok barang menumpuk gitu ya. Terutama untuk manufaktur. Gitu ya. Kalau untuk sektor jasa kan memang nggak ada barangnya, tapi jasanya gitu ya. Cuman ya orang-orang yang mungkin dirumahkan gitu. Stok barang menumpuk ya. Dan dari situ karena penjualan minus ya, cash flow-nya memburuk ya. Perputaran uangnya mengalami sumbatan. Jadi tidak ibarat peredaran darah itu mengalami sumbatan gitu ya, cash flow memburuk. Ya. Kemudian perusahaan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Di antaranya kewajiban kepada karyawan seperti pembayaran upah, pembayaran THR, premi BPJS dan lain-lain. Dan juga kewajiban kepada para pemasok, para vendor ya. Jadi mungkin banyak pembayaran-pembayaran yang harus dipending atau dicicil pembayarannya. Ya. Dan kalau kita mengikuti misalnya perkembangan ketenaga kerjaan selama masa pandemi ini, ya cukup banyak perusahaan-perusahaan yang memang tenggelam dalam suatu perundingan yang kadang nggak cukup sekali gitu ya untuk menyepakati soal bayar upahnya bagaimana, THR-nya bagaimana, termasuk premi BPJS-nya. Bagaimana supaya ya masalahnya adalah katakanlah banyak yang dirumahkan. Mungkin mereka juga dapat upah sangat kecil, dikurangi ya karena memang tidak bekerja. Nah, preminya bagaimana? Nah, itulah diantaranya. Dan ini di industri kami mengalami yang seperti ini ya, pertumbuhan penjualan minus, stok barang menumpuk, cash flow memburuk ya. Dan kewajiban-kewajiban itu kami harus melakukan penataan ulang, pengaturan ulang ya. Harus ada pembahasan-pembahasan dengan serikat pekerja, dengan perwakilan karyawan, supaya semuanya bisa berjalan, setidaknya mempertahankan kelangsungan usaha dari perusahaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat coba bagaimana upaya pemerintah di awal pandemi. Karena ini memang sesuatu yang setahu saya belum pernah terjadi dalam sejarah. Gitu.
musibah yang seperti ini. Bahkan musibah ini kan sifatnya global, gitu ya, seluruh dunia, gitu ya. Jadi bukan cuma satu negara atau daerah tertentu saja. Gitu ya. Kalau misalnya gagal panen di suatu daerah itu kan hanya dampaknya kepada daerah itu saja, gitu ya. Sedangkan ini kan global. Ya. Nah, kaitan upaya pemerintah ini, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran nomor M/3 HK 4 dan seterusnya tahun 2020 tentang pelindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Surat edaran yang ditandatangani tanggal 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing, guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Ya, poin pentingnya ini. Karena situasinya seperti ini, situasinya sangat berat ya, bagi dunia usaha. Maka poin penting yang ada di dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini adalah kata-kata ini. Ya. Maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah dilakukan sesuai kesepakatan. Jadi sebagian besar perusahaan itu duduk di meja perundingan dengan para pekerja. Bagaimana nih, kita nggak bisa kerja, mungkin kita liburkan dulu. Ya, kalaupun masih ada pekerjaan, mungkin shifting, gitu ya. Dan inilah kemudian saya kira hampir semua perusahaan yang memang di sana ada serikat pekerjanya, mau nggak mau harus melakukan ini, ya, perundingan dan menyusun kesepakatan. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana implementasinya di tingkat perusahaan. Sebagai konsekuensi dari situasi yang terjadi dan adanya arahan dalam bentuk surat edaran dari Menteri, ya, maka kemudian dilaksanakanlah perundingan bipartit, perundingan dua pihak, ya, antara pengusaha dengan pekerja. Ya. Dan ini tentu dengan merujuk kepada aturan yang berlaku. Ya. Jadi surat edaran itu sih sebenarnya aturan yang sifatnya temporary, ya, hanya berlaku pada masa pandemi saja. Ya. Merujuk kepada aturan yang berlaku, diperlukan ya di sini supaya semuanya berjalan baik. Diperlukan adanya keterbukaan informasi dan situasi kondisi perusahaan. Ya. Jadi memang saya kira ini adalah fondasi penting untuk terwujud komunikasi yang baik, yang efektif, yaitu keterbukaan. Ya. Jadi saya kira perusahaan-perusahaan yang semula tidak terlalu membuka informasi pun dalam keadaan seperti ini, supaya timbul kepercayaan dari karyawan, maka mau nggak mau mereka pun membuka informasi situasi perusahaan. Ya, penjualan bagaimana, misalnya, ya, stok di gudang bagaimana, ya, bahkan mungkin sampai kepada cash flow-nya, situasinya seperti apa, harus bayar kewajiban kepada siapa saja. Ya. Kalau nggak dibuka, ya susah kan kalau komunikasi itu masih ada tingkat kepercayaan yang rendah, gitu. Jadi harus diwujudkan, ya, satu tingkat kepercayaan yang sama-sama baik satu sama lain, gitu ya. Nah, ini semua adalah juga untuk menyamakan persepsi. Jadi jangan begini, ya ada mungkin sebagian pihak, ya, misalnya dari sebagian karyawan yang menganggap perusahaan itu belum terbuka, ini misalnya belum terbuka. Sebenarnya kondisinya tidak seburuk itu, ya. Ini hanya kesempatan saja perusahaan untuk mau mengurangi jumlah karyawan. Ada yang berpikiran seperti itu, gitu ya. Jadi ini memang hal yang tidak mudah, apalagi misalnya hubungan sebelumnya itu agak tertutup, gitu ya. Pihak perusahaan pun tidak terlalu terbuka, atau kadang-kadang ya apa ya? Ya kadang-kadang suka agak bohong, gitu ya. Susah juga kalau suka bohong, kemudian karyawan ternyata tahu bahwa itu bohong, ya. Nah, maka membangun kepercayaan itu kan tidak gampang, ya. Jadi ini untuk menyamakan persepsi. Nah, ending dari perundingan ini tentu adalah kesepakatan, ya. Dan memang kedua belah pihak harus mau berkorban, ya. Jadi yang penting gini lah, perahu kita ini jangan sampai tenggelam, itu aja yang paling penting. Jadi kita jaga. Gitu.
Nah, kalau sudah ada kesamaan persepsi dan kesepakatan, maka kemudian dilakukanlah sosialisasi ya, kepada para karyawan dan implementasi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Yang kami alami sendiri ya, khususnya di tempat saya itu semenjak terjadi situasi itu dinyatakan darurat nasional pada bulan akhir Februari. Kemudian terbit surat edaran menteri. Itu tuh menjelang Lebaran itu 1,5 bulan lagi itu, ya. Terpaksa kami pun karena harus berhenti dulu produksinya. Maka cukup banyak juga sebenarnya karyawan-karyawan yang sebenarnya kontrak kerjanya itu baru selesai itu menjelang Lebaran. Maka kami harus percepat. Jadi diselesaikan sebelum waktunya. Konsekuensinya apa? Ya perusahaan harus menyiapkan ganti rugi. Ya itu juga berat bagi perusahaan. Apalagi misalnya jumlah karyawan yang kontrak itu jumlahnya cukup banyak. Jadi setelah itu ya bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu kita duduk lagi di meja perundingan untuk melakukan evaluasi. Dan kemudian menyepakati kembali. Selanjutnya bagaimana kita mengatur. Ya secara teknisnya hal-hal yang perlu disepakati itu adalah mengenai berapa banyak yang perlu dirumahkan, ya dirumahkannya berapa lama, apakah bergilir seminggu atau bagaimana, upahnya dibayar berapa, hal-hal yang kayak gitu yang harus kita sepakati. Termasuk pada saat kemudian menjelang hari raya itu juga kita harus bicara soal THR bagaimana gitu ya realisasinya. Ya, nah hal-hal yang seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa ada situasi kondisi baru juga yang ada pengaruhnya gitu ya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja berikut PP turunannya. Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkannya itu 2 November ya 2020. Tapi itu berada kita dalam masa pandemik gitu ya. Malah hari ini kan kita kan masih PPKM gitu ya. Ada yang level 3 ya seperti Bandung Raya ini kan masih level 3 gitu ya. Daerah tertentu ada yang level 2, tapi ada juga yang masih level 4 gitu ya. Jadi saat ini kita masih dalam situasi itu. Nah, di tengah-tengah situasi ini juga keluarlah ini regulasi baru ya. Undang-Undang Cipta Kerja berikut PP turunannya. Sedangkan PP turunannya sendiri kan dikeluarkannya adalah pada 2 Februari 2021. Ya. Nah, kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja berikut PP turunannya ini, apa sih yang menguntungkan pekerja dan apa yang merugikan pekerja? Ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah yang menguntungkan pekerja. Yang semula tidak ada menjadi ada, gitu ya. Nah, ini yang saya temukan. Karyawan yang selesai PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu, ya kita secara populer disebutnya kontrak kerja, ya gitu ya. Karyawan yang selesai atau habis kontrak itu berhak atas kompensasi, ya. Semula nggak ada, sekarang ada, ya. Kemudian berikutnya adalah karyawan yang terkena PHK berhak atas jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ini adalah program jaminan sosial yang baru, yang kelima, gitu ya. Sebelumnya kan nggak ada, sekarang jadi ada, gitu ya. Saya sebut yang kelima, terus yang 4 apa? Yang 4 itu adalah yang 3 disebut paket A, ya, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), ya, dan jaminan hari tua (JHT). Ya. Kemudian yang keempat adalah juga sebenarnya relatif baru, yaitu jaminan pensiun. Ya. Tambah ini sekarang yang baru, yang kelima, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini baru, gitu ya, setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan upah per jam bagi pekerja paruh waktu dengan nilai lebih besar dibandingkan formula tarif lembur per jam. Ya. Jadi kalau ngitung tarif lembur per jam itu kan upah sebulan dibagi 173. Ya. Nah ini lebih besar.
angkanya karena pembaginya lebih kecil ya. Kalau nggak salah itu 129 ya. Nah, jadi per jamnya jatuhnya lebih besar. Ya tapi persoalannya adalah kalau orang paruh waktu itu kan nggak mungkin sampai 173 jam gitu ya. Berarti kalkulasinya sesuai data yang ada adalah dalam sebulan itu nggak pernah lebih dari 129 jam. Ya. Nah ini yang semula tidak ada sekarang menjadi ada, gitu ya. Jadi ya saya melihatnya ini hal yang menguntungkan pekerja, begitu. Ya. Nah terus apa yang merugikan? Yang merugikan pekerja atau nilainya jadi berkurang, begitu ya. Pertama adalah kompensasi PHK itu berkurang, ya. Terutama yang menjadi banyak bahan diskusi, gitu ya. Di masa-masa gonjang-ganjing ini undang-undang cipta kerja itu adalah yang pensiun. Yang pensiun itu yang semula pesangonnya dikalikan 2 kali tarif, itu berkurang menjadi dikalikan 1,75 gitu ya. Jadi kompensasi PHK berkurang. Dan yang lainnya pun ada pengurangan-pengurangan. Yang pasti untuk semua jenis itu berkurangnya itu yang tambahan 15% gitu ya. Saya sudah melakukan sedikit simulasi perbandingan begitu. Khususnya untuk kasus yang pensiun antara versi Undang-Undang 13 yang sebelum ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu, ternyata selisih berkurangnya itu pada kisaran 20%. Ya. Nah, ini yang pertama. Nah ini sebenarnya uang penggantian hak yang 15% itu dihilangkan. Ya. Untuk yang pensiun semula pesangon dikalikan 2 kali menjadi 1,75. Terutama ini yang disorot sebenarnya, ya, yang merugikan pekerja. Nilainya jadi berkurang. Ya. Mungkin perlu saya tambahkan satu, karena hal ini pun yang disorot oleh kalangan serikat pekerja, sehingga mereka juga melakukan gugatan. Ya. Sampai hari ini itu masih dalam proses menggugat. Yaitu mengenai penetapan upah minimum. Ya. Upah minimum itu kalau sebelum ini kan setiap tahun harus naik. Gitu. Ya. Nah setelah berlakunya undang-undang baru ini, bisa saja tidak perlu naik. Gitu. Ada kalkulasinya, gitu. Apakah memang harus naik atau nggak perlu naik, gitu ya. Kemudian upah minimum sektoral itu yang semula memang wajib ditetapkan, sekarang jadi tidak wajib. Jadi kewenangan gubernur pun sebenarnya jadi berkurang ya dalam kaitan upah minimum ini setelah berlakunya undang-undang baru. Nah, bagaimana sikap serikat pekerja? Ya. Serikat pekerja memang sejak semula itu menolak undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang nomor 11 tahun 2020. Ya. Maka kemudian mereka mengajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini dibatalkan. Paling tidak yang klaster ketenaga kerjaannya ya, karena kan Omnibus ini kan undang-undang yang isinya tuh gado-gado gitu, undang-undang sapu jagat disebutnya itu. Semua aspek itu ada di dalamnya. Termasuk salah satunya adalah klaster ketenaga kerjaan. Di tingkat perusahaan, sebagian serikat pekerja tidak kooperatif atau tidak suportif kepada pemecahan masalah yang dialami perusahaan. Ya. Ini sikap serikat pekerja. Termasuk juga di dalam membangun kesepakatan ada yang belum bisa menerima syarat dan ketentuan sebagaimana ada di dalam undang-undang baru tersebut. Yang masih mau memakai ketentuan yang sebelumnya, gitu. Karena mereka sedang menggugat, gitu ya. Sikap pemerintah bagaimana? Ya. Sikap pemerintah terjadi perbedaan sikap. Nah ini yang kadang-kadang juga membuat kita bingung nih para pelaku di lapangan, gitu ya. Terjadi perbedaan sikap antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berseberangan atau inkonsisten. Saya ambil contoh ini. Pada waktu penetapan upah minimum tahun 2021, sebenarnya ada edaran dari Menteri Ketenagakerjaan bahwa upah minimum itu tidak naik. Karena situasi kondisi memang banyak perusahaan yang sedang terpuruk. Tapi ternyata juga banyak pemerintah daerah justru menaikkan upah ini, termasuk Jawa Barat. Gitu ya. Itu satu contoh bahwa ada sikap yang tidak sinkron gitu ya antara pusat dengan daerah. Ya. Contoh kasus dalam penetapan UMP dan UMK di banyak provinsi ya termasuk Jawa Barat.
Kemudian kebijakan dan sikap pemerintah pusat prioritasnya sebenarnya adalah kepada penyelamatan kelangsungan usaha. Ya. Jadi yang penting perusahaan-perusahaannya itu bisa bertahan aja dulu ya. Sekalipun mungkin beberapa hal, ya artinya demi kelangsungan usaha itu pekerja pun harus memahami bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan sebagaimana situasi normal gitu ya. Kebijakan dan sikap pemerintah daerah cenderung cari aman, ya, kalau pesan saya ya, cenderung cari aman, yang pada akhirnya membebani perusahaan-perusahaan. Itu. Ya. Kemudian sikap pengusaha bagaimana? Sikap pengusaha. Pengusaha pasti prioritas pada upaya-upaya penyelamatan kelangsungan usaha, karena itu yang paling penting. Ya, kalau perusahaannya nggak bisa dipertahankan ya bubaran semua nanti. Ya. Dan saya kira juga pekerja pun akan merasakan dampaknya. Ya. Ya, mereka akan kehilangan pekerjaan kalau perusahaan-perusahaan itu tidak bisa bertahan. Sebagian ada yang memutuskan menutup usaha atau melakukan efisiensi atau juga melakukan relokasi. Semula pengusaha menganggap Undang-Undang Cipta Kerja itu akan meringankan beban mereka. Namun setelah terbit Undang-Undang Cipta Kerja berikut PP-PP-nya atau peraturan-peraturan pemerintahnya justru menambah beban mereka. Ya. Di antaranya apa? Terutama itu yang memiliki karyawan kontrak dalam jumlah yang banyak. Ya, mereka harus membayar kompensasi PKWT selesai, gitu ya. Yang semula itu nggak ada biaya itu. Nah, tiba-tiba saja harus muncul biaya itu. Ya. Sekalipun mungkin pengusaha juga bisa dibebani beban yang berkurang atau diuntungkan dari sisi biaya PHK untuk yang pensiun misalnya. Tapi perbandingannya itu mungkin tidak signifikan kalau ternyata karyawan kontraknya jauh lebih banyak gitu ya daripada karyawan tetap. Nah, berikutnya pemerintah juga melihat bahwa industri padat karya itu sangat berat, ya. Sehingga perlu satu upaya untuk melindungi ya supaya industri padat karya ini bisa bertahan. Oleh karena itu kemudian terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi coronavirus disease. Ya. Nah, ini memang ada kesan seolah-olah ada jenis industri tertentu yang mendapat perlindungan khusus, gitu ya. Tapi saya kira pemerintah juga mungkin punya pertimbangan bahwa kalau tidak ada satu perlindungan khusus, ini dampaknya sangat besar. Karena pasti akan menimbulkan pengangguran yang jumlahnya sangat banyak ya, karena industri-industri ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Hanya memang ini berlakunya hanya sampai Desember tahun ini, ya, masa berlaku proteksi ini. Ya. Jadi kalau sudah nanti masuk tahun 2022, maka peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini otomatis sudah tidak berlaku lagi. Ya intinya sih sebenarnya karena kondisinya terdampak, situasinya berat, maka diantaranya mungkin perlu ada pengaturan upah berdasarkan kesepakatan. Kalau saya sih melihat isinya itu memperkuat surat edaran sebelumnya sebenarnya, tapi ini khusus ditujukan kepada industri padat karya, gitu ya. Nah berikutnya coba kita lihat profil data kasus perselisihan hubungan industrial, ya. Karena kalau kita bicara kasus hubungan industrial itu sebenarnya bertumbuh kepada dua hal, ya, yaitu keluh kesah dan perselisihan. Sebenarnya itu dua isu yang utama. Ya. Jadi kalau tidak ada keluh kesah, tidak ada perselisihan, boleh dibilang sih nggak ada kasus, kan gitu ya. Adem ayam aja, saya baik-baik aja gitu, ya. Nah, coba kita lihat di sini. Sejak tahun 2010 sampai dengan Juli 2020 terdapat sebanyak 28.868 kasus perselisihan hubungan industrial. Ya. Khusus untuk tahun 2020, periode Januari sampai dengan Juli 2020, kasus perselisihan yang terjadi sebanyak 4.939 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 4.206 kasus. Jadi ada peningkatan 17,43%. Ya. Perselisihan yang paling banyak terjadi pada Juli 2020 yaitu pada kategori perselisihan PHK
sebesar 89,11%. Jadi kasus PHK lah yang mendominasi, ya, mendekati 90%. Sedangkan yang paling sedikit yaitu perselisihan serikat pekerja. Ya, kalau ini sih biasanya perusahaan nggak ikut-ikutan biasanya, ya. Perselisihan serikat pekerja itu kan ya antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain dalam satu perusahaan, gitu ya. Itu mungkin rebutan anggota atau apa, gitu ya. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan kasus perselisihan terbanyak pada periode Juli 2020, yaitu sebesar 21,36%. Kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku Utara sebesar 13,55%. Ya. Ini sebenarnya dari website Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, jadi ya yang paling update ini gitu yang saya dapat. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya angka-angka ini, kalau saya punya keyakinan, angka realnya jauh lebih banyak gitu, kasus. Karena tidak semua dilaporkan. Gitu ya. Ini kan masuk kepada basis data kementerian itu karena ada laporan masuk, ya, sehingga menjadi angka-angka yang memang memberi kontribusi seperti itu, gitu. Ya. Nah, tapi faktanya memang selalu begitu, bahwa kalau di lapangan tuh pasti itu jumlahnya jauh lebih banyak, gitu ya, karena tidak semua kasus itu dilaporkan. Bisa saja itu kemudian ya selesai dengan sendirinya atau udah bersepakat akhirnya selesai, gitu ya. Nah, ini serat tabel, gitu ya, di short berdasarkan ini top 10 gitu ya, ini 10 besar ini ya. Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI, ya. Kalau ada yang kosong-kosong itu bisa memang nggak ada, bisa memang belum, tidak ada laporan masuk, gitu ya, dua kemungkinan. Jawa Barat malah belum ada laporan masuk, entah mungkin belum terdata itu. Yang saya kasih warna hijau ini, ya. Nah, kurang lebih begitu angka-angka kasusnya. Nah, sekarang kita bicara bahwa kasus itu biasanya kalau tidak bisa diselesaikan itu masuk ke perselisihan. Nah, apa sih yang dimaksud perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja. Ya, jadi sebenarnya di sini ada 4 jenis perselisihan, gitu ya. Yang pertama perselisihan hak, yang kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang keempat perselisihan antar serikat pekerja. Nah, ini masing-masing ada definisinya. Apa sih yang dimaksud perselisihan hak? Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Ya. Misalnya contoh kasus apa sih perselisihan hak? Misalnya perusahaan tidak melaksanakan ketentuan upah minimum, misalnya. Perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS. Perusahaan tidak membayar upah lembur karyawan. Perusahaan tidak membayar tunjangan hari raya. Ya, misalnya hal-hal yang seperti itu. Perusahaan misalnya tidak memberikan hak cuti. Perusahaan misalnya melarang karyawan untuk berserikat. Misalnya itu hal-hal yang sifatnya normatif. Sedangkan perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Mungkin Anda masih ingat apa sih yang dimaksud syarat kerja itu? Masih ingat nggak? Apa yang dimaksud syarat kerja? Karena di sini muncul istilah syarat kerja ini. Syarat-syarat kerja. Ada yang masih ingat apa? Yang waktu itu saya sampaikan bahwa umumnya menganggap syarat kerja itu adalah kalau orang mau ngelamar harus syaratnya apa, gitu ya. Pendidikan apa, pengalaman apa, dokumen yang dikirim itu apa, gitu kan. Ya, kan banyak yang menganggap syarat kerja itu.
Tapi kan kalau dalam hubungan industrial itu kan terminologi dan nomenklaturnya itu kan sudah spesifik begitu ya. Saya ingatkan lagi nih, jangan sampai lupa. Ini kalau ditanya nggak bisa jawab, diketawain nanti ya. Syarat-syarat kerja itu adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang belum diatur di dalam undang-undang dan peraturan perundangan lain. Ya. Kalau yang normatif, yang atas nih ya, yang normatif, yang hukumnya wajib, itu sudah diatur, tertulis di dalam peraturan perundangan. Yang tadi saya ambil contoh apa? Ya, upah minimum, BPJS, upah lembur, ya, cuti, THR, ya, kompensasi PHK, kebebasan berserikat, ya, itu hukumnya wajib. Itu yang disebut normatif. Ya. Berbeda dari itu adalah syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja adalah hak dan kewajiban pekerja pengusaha yang belum diatur. Oleh karena belum diatur, maka harus dirundingkan, disepakati. Maunya seperti apa. Tidak wajib. Tapi tidak bisa diingkari, tidak bisa dielakkan. Itu perlu diatur. Karena diperlukan. Di lapangan itu diperlukan. Contohnya apa? Contohnya misalnya tentang baju seragam. Sebenarnya kalau perusahaan nggak ngasih baju seragam juga nggak melanggar, boleh-boleh aja. Karena tidak normatif, kan begitu. Tapi kan kemudian dia nggak perlu kan, gitu ya. Ya apalagi menyangkut citra perusahaan kan, masa sih karyawan nggak berseragam, nggak tertib. Kadang-kadang pengendalian di lapangan itu susah. Kalau ada punya karyawan ribuan orang nih, terus pakai baju bebas, malah nggak pakai ID lagi. Anda yakin nggak ada penyusupan? Bingung kan? Nah, makanya kadang diperlukan baju seragam. Misalnya untuk identifikasi. Ya. Hanya karyawan sajalah yang boleh masuk lokasi perusahaan. Salah satu pembedanya adalah dia berseragam. Begitu. Ya kan? Itu contoh misalnya. Baju seragam, apalagi makan siang, antar jemput karyawan, insentif, komisi, bonus, tunjangan-tunjangan, ya, terutama tunjangan tidak tetap. Itu contoh. Contoh mengenai syarat kerja. Dan ya, soalnya juga banyak amanat di peraturan perundangan yang bunyinya begini. Ketentuan lebih lanjut disepakati atau diatur dalam PP atau PKB atau PK, perjanjian kerja. Jadi kalau ada amanatnya yang seperti itu di dalam peraturan perundangan, kan mau nggak mau berarti harus dibikin. Iya kan? Ya. Itu yang dimaksud ranah atau domain dari perselisihan kepentingan yang membedakannya dengan perselisihan hak. Ya. Kemudian ada lagi perselisihan PHK. Tadi data dari statistik itu ternyata hampir 90%. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus PHK. Ya. Jadi ternyata ini paling banyak kasusnya, apalagi di masa pandemik ini. Ya. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ya, tidak sepakatnya ini atau tidak sependapatnya ini kan bisa saja menyangkut prosesnya. Ya, misalnya gini, ada karyawan baru absen 1 hari, langsung PHK gitu. Nggak ada surat peringatan, nggak ada apa, nggak ada pembinaan, ujung-ujung PHK aja gitu ya. Nah, itu bisa jadi perselisihan PHK karena dianggap syarat dan ketentuan untuk PHK-nya itu belum terpenuhi gitu maksudnya. Bisa menjadi perselisihan. Itu dari sisi prosesnya. Kedua adalah dari sisi konsekuensi. Nah, kalau dari sisi konsekuensi biasanya menyangkut apa? Kompensasi. Ternyata kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada yang di PHK kurang, ya, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu bisa menjadi perselisihan. Atau yang lain, misalnya, kadang bersengketa ini kan perlu waktu, ya, bisa berbulan-bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun.
Sekalipun kalau lihat standarnya di peraturan perundangan mestinya nggak lama gitu. Paling lama 30 hari kerja mestinya. Gitu ya. Tapi kadang berlarut-larut. Nah, sering muncul satu persoalan itu misalnya mengenai upah selama proses. Biasanya kan kalau ada karyawan bermasalah dan mau di PHK, biasanya perusahaan tuh nggak mau orang itu masuk kerja. Istilahnya diskorsing begitu. Ya. Nggak boleh masuk lokasi perusahaan, yang nggak boleh kerja. Dan upah nggak dibayar. Padahal skorsing di Indonesia itu, ya, rada aneh di Indonesia itu. Kalau Anda men-skorsing karyawan, ya, orang itu nggak boleh kerja, tetap Anda harus bayar upah. Itu yang jadi problem itu, ya. Sehingga sering juga itu menjadi objek perselisihan gitu ya, mengenai upah selama proses PHK itu. Ya, itu contohnya ada beberapa case. Jadi bisa menyangkut proses, bisa menyangkut konsekuensi daripada suatu PHK itu yang menjadi objek perselisihan PHK itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini jarang terjadi. Sebenarnya tadi pun kan persentasenya kecil banget ya, yaitu perselisihan antar serikat pekerja. Maksudnya apa sih? Jadi gini, di Indonesia itu kan bikin serikat pekerja itu boleh dibilang mudah gitu ya. Dan diberi kebebasan yang besar gitu ya. 10 orang karyawan aja bisa bikin serikat pekerja kok. Jadi banyak terjadi bahwa di sebuah perusahaan itu serikat pekerjanya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, ada yang 4. Kebayang nggak? Dan mereka bisa saja bentrok gitu, satu sama lain, misalnya rebutan anggota gitu. Ya, loh, emang keuntungan dan kepentingannya apa gitu mengenai jumlah anggota itu. Ini kaitannya dengan hak untuk boleh berunding dengan perusahaan. Ya. Karena kan minimal itu 50% plus 1. Ya. Dia memiliki anggota itu dari jumlah karyawan yang ada, itu baru dia boleh berunding, memiliki hak atau kewenangan untuk berunding dengan pihak perusahaan. Ya. Di antaranya itu yang mungkin bisa menjadi objek perselisihan ya antara satu serikat buruh dengan serikat buruh lain di dalam suatu perusahaan. Gitu ya. Nah itu. Nah sebelum saya lanjut, karena yang berikutnya lebih kepada sebenarnya konsep dan strategi manajemen konflik, gitu ya. Tidak terlalu terkait dengan regulasi. Gitu. Jadi sebelum masuk ke sini, coba dari Anda mungkin ada yang mau disampaikan atau didiskusikan. Silakan. Siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Bapak izin nanya, Pak. Silakan. Berarti di satu perusahaan itu dibolehkan ya Pak punya lebih dari satu serikat karyawan? Boleh. Di undang-undang dibatasi berapa Pak? Enggak dibatasi. Wah, berarti mungkin bisa khusus yang produksi kayak gitu mungkin, atau ada serikat pekerja bagian administrasi gitu misalnya, boleh aja kayak gitu ya Pak ya? Bisa, Dan memungkinkan. perusahaan nggak boleh melarang? Nggak boleh. Yang penting kan syarat dan ketentuannya yang digariskan oleh Undang-Undang Serikat Pekerja mereka penuhi begitu. Ya. Makanya gini, saya boleh bilang begini ya, regulasi serikat pekerja di Indonesia itu lebih liberal daripada Amerika. Ya. 10 orang saja sudah boleh bikin gitu. 10 orang. Kalau Ibu Nur Hayati punya karyawan 100 dan setiap 10 orang bikin sendiri-sendiri, bisa. Jadi punya 10 gitu. Makanya sekarang itu kalau ditanya berapa jumlah pekerja, nggak kehitung. Nggak kehitung. Ya itu. Jadinya kadang-kadang di antara mereka sendiri juga bentrok ya. Sama aja kayak LSM lah atau Ormas. Ya kan? Oh iya. Ya, rame-rame orang bikin Ormas, bikin LSM begitu kan. Kadang-kadang kayak yang bagus itu kayak nggak puguh juntrungannya, itu kebanyakan juga preman berseragam gitu. Ya. Itu yang terjadi. Ya mudah-mudahan nanti bisa diatur juga ya Pak ya, kan di undang-undang yang cipta kerja juga nggak ada ya Pak ya. Sebenarnya itu tidak, enggak, undang-undang serikat pekerjanya tidak diutak-atik. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Nah,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja itu nggak diutak-atik, masih hidup itu undang-undangnya, nggak diubah, nggak diamandemen gitu ya, nggak dicabut. Padahal udah lama sekali ya Pak, itu udah 2 dekade berarti. Ya. Harusnya disesuaikan. Ya, tinggal ini, jadi mungkin kita pandai-pandai aja lah sebenarnya melakukan edukasi ya. Jadi gini, bukan tidak boleh berserikat, tapi harus ingat esensinya berserikat itu apa. Kayak sekarang aja, jumlah partai banyak, ya nggak? Malah mungkin hampir nggak kehitung, karena banyak juga yang rontok, ya. Rontok karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebuah partai baru kan begitu ya. Sekarang mulai banyak yang baru lagi Pak, karena mau pemilu. Pertanyaan saya begini, apakah dengan bertambahnya jumlah partai itu demokrasi kita makin sehat? Apakah demokrasi kita makin baik? Ya? Apakah politik kita itu lebih efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat? Bagi saya enggak tuh. Malah lebih ribet, lebih banyak kontraproduktifnya, ya, lebih banyak yang korupsinya. Betul, kalau penilaian saya begitu. Ya. Makanya dulu sebenarnya waktu zaman Orde Baru, di awal Orde Baru, ya tahun 71 itu masih 10 partai. 10 kontestan. Ya. Sekalipun Golkar nggak mau disebut partai waktu itu. Tahun 71 itu, pemilu tahun 71 itu masih 10 peserta pemilu itu. Saya masih kelas 1 SD itu tahun 71. Ya, ya cuma saya tahu jadi sejarah, ya sejarah politik gitu ya. Ya, kemudian berkurang menjadi 3 kan. Ya. P3, Golkar, PDI. Sekarang berapa? Balik lagi seperti zaman tahun 55. Pemilihan umum pertama di Indonesia kan tahun 55. Malah lebih gila sekarang, lebih banyak gitu. Ya itu euforia reformasi gitu yang bablas, akhirnya sebenarnya cita-cita luhur reformasinya sebenarnya nggak pernah terwujud gitu kalau menurut saya. Ya. Jadi ya saya kira pandai-pandai aja lah ini bagaimana ya menjaga supaya bukan harus banyak serikat pekerja, tetapi sebenarnya tujuan hubungan industrial lah yang lebih harus bagaimana diperjuangkan gitu. Ya. Makanya perlu edukasi ya sebenarnya. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak pencerahannya. Ya. Baik, yang lain silakan. Izin bertanya Pak Dadang. Silakan, Mas Helmi. Pak, kalau misalkan kondisinya nih di suatu perusahaan memang belum ada serikat pekerja, tapi ada beberapa orang misalkan yang inisiatif ingin membentuk serikat pekerja gitu kan, karena dinilai misalkan perusahaan sudah mulai artinya tindakannya sudah semena-mena gitu. Ya. Tapi mungkin dalam perusahaan tersebut itu malah dibungkam gitu. Artiannya karena mereka mungkin menilainya kalau serikat itu adalah mungkin duri gitu. Ada yang beranggapan seperti itu. Malah ada beberapa perusahaan malah justru menerjunkan HR-nya langsung gitu atau HRD-nya langsung untuk yang langsung berhadapan dengan bukan serikat pekerja, malah pekerja-pekerjanya sendiri. Nah itu gimana Pak? Kalau menurut tanggapan Pak Dadang, apakah misalkan perusahaan boleh nggak sih misalkan melarang gitu? Kasarnya sih memang jadi kayaknya melarang membentuk serikat pekerja gitu. Kalau melarang nggak boleh. Itu kan normatif. Kebebasan berserikat dan berkumpul itu kan hak asasi. Ya. Itu dilindungi bahkan dari mulai Undang-Undang Dasar, ya, pasal 28 itu. Kemudian Undang-Undang Serikat Pekerja, Undang-Undang 21 tahun 2000. Nah, kalaupun kita merasa bahwa itu jangan dulu berdiri, gitu, jangan terkesannya kita melarang. Tapi kita cegah supaya nggak perlu terbentuk. Kalau lihat historis atau kronologi terbentuknya serikat pekerja, ya, ini saya bikin gampang aja. Itu adalah kalau orang-orang barisan sakit hati udah berkumpul.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi gimana caranya? Jangan menimbulkan ya komunitas barisan sakit hati. Caranya bagaimana? Kita harus menjalankan strategi komunikasi proaktif. Jangan komunikasi reaktif. Ya, baru diterima orang mau menghadap kalau sudah mulai agak panas situasi. Jangan menunggu bola, harus mengejar bola. Orang HRD-nya harus pasang mata dan telinga. Kalau ada riak-riak, keluh kesah, ya segera selesaikan. Jangan menunggu api membesar, begitu ya. Saya kira yang namanya APAR, alat pemadam api ringan, itu hanya berguna untuk api kecil. Kalau sudah besar, Anda harus telepon dinas pemadam kebakaran, gitu ya. Dan berdoa ya, supaya tidak terjadi kebakaran besar, supaya mobil pemadam kebakaran cepat nyampe di lokasi kita. Itu kalau menurut saya. Ya. Mereka itu berkumpul dan merasa perlu berserikat itu kalau komunikasinya tersumbat, ya. Atau problem yang mereka sampaikan itu tidak ada solusinya, gitu. Atau tidak ditanggapi sama sekali. Simpel sebenarnya. Ada beberapa perusahaan yang jumlah karyawannya cukup banyak, tapi karyawannya sendiri merasa nggak perlu, ngapain? Apalagi mesti bayar iuran, kan? Emang organisasi bisa hidup tanpa iuran? Enggak, harus pakai iuran. Sekalipun cuma 1% dari gaji, ya enggak? Per bulan, potong 1%. Ya. Jadi hemat saya adalah jangan pada saat mereka mau bikin terus kita bilang no, salah. Tetap aja kita dalam posisi salah, gitu. Yang harus dilakukan adalah pada saat mereka berkeluh kesah dan itu masih skala kecil, ya, kita proaktif untuk menyelesaikan masalah itu. Dan sebenarnya tipikal persoalannya sederhana kok. Ada yang sifatnya menyangkut pengupahan dan kesejahteraan, ya, itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang menyangkut gaya kepemimpinan. Ya. Jadi saya menganggap penting yang namanya para atasan itu diberi pelatihan tentang leadership. Ya. Di mana-mana itu ya yang namanya karyawan tuh nggak suka gitu, atasan yang otoriter. Atau atasan yang selalu bilang, mas saya emang nggak mau tahu, pokoknya. Ya. Nah, dua kata-kata itu sebenarnya, coba aja kalau Anda jadi bawahan. Senang nggak sih kalau Anda punya atasan ngomongnya selalu begini, saya emang nggak mau tahu, itu kan tugas kamu. Ya. Pokoknya, nah kalau sudah pokoknya berarti komunikasi bisa terjalin nggak kalau orang sudah bilang pokoknya? No. Jadi ternyata menurut hemat saya itu ada hal-hal yang sifatnya soft, ya, yang harus kita garap. Saya punya pandangan begini, ngelola hubungan industrial tidak cukup bahwa Anda itu jago peraturan perundangan, enggak. Tapi saya justru Anda harus lebih jago di dalam strategi komunikasi. Itu kan sifatnya soft, betul nggak? Soft. Dan itu justru kadang menyatu dengan personality kita, betul nggak? Ya, bagaimana gaya kita memimpin, bagaimana gaya kita berkomunikasi, bagaimana gaya kita untuk merespon suatu perbedaan, kan begitu. Ya. Sebagai basic, kalau saya menyarankan ya, semua karyawan termasuk para atasan dan para informal leader mesti dilatih tentang kecerdasan emosi. Jangan dianggap enteng, ya. Sebenarnya kalau orang-orang tuh emosinya pada cerdas, mereka itu pandai menyelesaikan masalah. Setuju nggak? Kalau emosi mereka itu cerdas-cerdas, bukan cuma cerdas secara intelijensi rasional, ya, tapi juga harus cerdas secara intelijensi emosional. Ya. Gitu, Mas Helmi. Advice-nya begitu, ya. Kalau sudah mereka minta
gini, kadang-kadang kita nggak ada pilihan setuju atau nggak setuju, ya harus setuju. Karena mereka tidak dalam posisi wajib minta izin, tidak. Mereka bikin aja deklarasi, ADART-nya bikin, dan mereka lapor ke Disnaker setempat. Disnaker ya paling hanya lakukan verifikasi, benar nggak ada anggotanya. Ya kalau sudah ada anggotanya minimal 10 jadi itu. Disnaker mah ACC aja, karena sudah sesuai regulasi, nggak ada urusan. Gitu. Jadi izin perusahaan itu nggak diperlukan. Nggak diperlukan izin perusahaan. Tapi kalau kita ngerasa bahwa kayaknya mendingan nggak ada, supaya nggak terlalu ribet, saya lebih cenderung adalah kita melakukan suatu strategi proaktif. Gitu. Ya, terutama di dalam menangani keluh kesah. Keluh kesah ya, ini sebenarnya core daripada hubungan industrial itu adalah keluh kesah. Gitu. Nah, keluh kesah itu kan bisa terjadi karena apa? Pertama, karena aturan main nggak jelas. Betul nggak? Maka yang namanya PP, PKB, dan PK, perjanjian kerja itu harus tajam. Mengatur hal-hal yang memang jangan sampai timbul yang namanya beda tafsir. Ya. Atau timbul misalnya sengketa. Pertama, bikin dulu, jangan sampai banyak ketidakpastian di dalam aturan main, di dalam perusahaan. Kedua adalah mengenai konsistensi dalam penerapan. Ya. Kalau kita sudah mulai ingkar janji, loh, kan kita udah ada perjanjian begini, ternyata perusahaan kok nggak melaksanakannya. Nah, kalau sudah kayak gitu, akan timbul keluh kesah nggak? Pasti. Malah kemudian berlanjut menjadi suatu perselisihan. Nah, kalau udah masuk perselisihan, apalagi sudah masuk melibatkan pihak ketiga, mediator kah, pengadilan kah, urusannya jadi ribet urusannya ya, perlu waktu dan tenaga dan biaya gitu untuk menyelesaikan. Kadang-kadang kita juga terganggu, nggak bisa tidur itu mikirin yang kayak gitu ya, nggak bisa selesai sehari 2 hari gitu ya. Demikian Mas Helmi ya. Silakan boleh dieksplorasi lagi. Mau berapa? Silakan. Suaranya putus-putus ya, Pak? Misalnya ada satu case, Pak, cuti. Sorry. Cek masih, Pak? Ya, silakan dilanjut. Kalau ada satu Pak, di perusahaan karyawan cutinya itu ditolak, Pak. Apakah itu boleh jadi atau ada batasan di mana perusahaan berhak menolak cuti si karyawan tersebut, Pak? Nah, ini soal cuti tahunan ya. Kan syarat dan ketentuan cuti tahunan itu begini. Pertama, bahwa karyawannya sudah bekerja 12 bulan berturut-turut ya, berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 hari. Gitu ya. Dan cuti tahunan 12 hari ini harus bisa dimanfaatkan sebelum jatuh tempo munculnya cuti yang baru, gitu kan? Ya, karena kalau nggak dipakai bisa hangus itu, ya kan? Kan setahun tuh. Ya, kalau Kang Ahmad itu masuknya bulan Januari gitu misalnya ya, maka Januari tahun depan tuh dapat hak 12 hari. Nah, itu silakan pakai. Nah, cuma kalau di Indonesia itu kan ada yang namanya SKB 3 Menteri itu yang mengatur cuti bersama, ya kadang-kadang keambil ke situ sih sedikit gitu ya, berapa hari ya. Tapi yang 2022 ini jadi nggak ada tuh. Nggak ada cuti bersama. Itu kan sudah keluar itu SKB-nya itu. Ya. Nah, jadi itu hak dan itu boleh dipakai. Hanya pelaksanaannya itu kapan? Harus dengan izin perusahaan. Gitu. Kan yang jadi soal tuh begini ya, kalau ini di lapangan tuh kondisinya. Mas Ahmad mau cuti besok atau minggu depan. Tapi ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda, harus diselesaikan. Gitu. Nah, perusahaan itu punya kewenangan untuk mengatur kapan gitu Kang Ahmad boleh ambil.
Tapi bukan berarti ditolak. Diberikan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan operasional gitu maksudnya sebenarnya. Gitu kan? Kebayang nggak sih kalau karyawan itu suka-suka mereka cutinya kapan? Dan kemudian akhirnya perusahaan bisa mengalami kerugian gitu. Karena ada pekerjaan atau komitmen kita kepada customer yang tidak bisa terpenuhi gitu ya. Karena karyawannya seenaknya kok, suka-suka dia. Gimana saya aja, itu kan hak saya ya. Ya itu hak Anda gitu, tapi kapan Anda ambil ya? Itu harus ada apa ya? Pembicaraan dengan atasan Anda supaya atasan Anda kan bisa mengatur gitu ya. Mungkin bergilir karena yang butuh cuti kan bukan cuma Anda kan, yang lain juga mungkin perlu cuti. Dan ini harus diatur kan begitu. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat masih susah ngomong ya. Dalam keadaan darurat. Ya tinggal definisi darurat itu apa? Misalnya ada yang meninggal ya, orang dekat Anda, serumah atau keluarga dekat ya. Ada yang sakit keras sehingga Anda itu ya terpaksa nggak bisa masuk kerja. Ya, mungkin Anda akan ambil hak cuti. Gitu ya. Tapi menurut saya kuncinya komunikasi kok. Komunikasi. Ya. Jadi sebenarnya itu yang esensi daripada hak cuti dan pengambilan cutinya itu bagaimana itu. Ya. Jadi tetap cuti diajukan, dibicarakan kapan. Ya. Sebenarnya kan kalau Anda dengan atasan misalnya sudah sepakat, bisa mengatur pekerjaan, sehingga win-win kan. Win-win, gitu kan nggak ada masalah, gitu ya. Saya melihatnya itu lebih kepada bagaimana komunikasinya dan pengaturan pekerjaan gitu ya di perusahaan. Demikian, Kang Ahmad, jawabannya kalau soal cuti itu. Ya. Silakan dilanjut. Kesepakatan dari dua belah pihak. Ya itu terutama sih itu sih nggak terlalu meluas ya kalau soal orang ambil cuti itu tinggal yang bersangkutannya dengan atasannya kan ngatur kerjaan bagaimana kan begitu, ya kan? Kan paling juga ini kalau saya jadi atasan. Terima kasih Pak. Paling juga gini saya tanya kamu ada kerjaan yang mesti diberesin buru-buru nggak? Itu pertanyaan standar itu. Nggak apa udah saya beresin ya udah nggak apa. Easy going aja sih sebenarnya. Ya tapi kalau misalnya ada sesuatu atau dia lupa bahwa dia sebenarnya ada yang mesti diberesin, mesti ada yang kejar tayang, begitu ya pasti atasan ngingetin, kamu bisa atur nggak? Misalnya misalnya hari ini kamu nambah 1 jam kerja, gitu misalnya, atau kamu, ya gimana lah caranya terserah. Ya kalau kita juga terlalu ngatur sampai ke bubuk-bubuknya juga nggak semua orang suka diatur atau sampai ke detail begitu ya. Yang penting kan intinya gini loh, setiap orang kan punya tanggung jawab, kan betul nggak? Tanggung jawab dalam pekerjaan dan untuk itulah Anda itu ada di sini gitu. Kalau Anda nggak bisa diandalkan, sebenarnya Anda tuh nggak terlalu diperlukan. Benar nggak? Ya, simpel aja sih sebenarnya dalam hal apapun. Apakah orang kerja, apakah kita punya saudara, punya pasangan hidup. Kadang-kadang kan pertanyaannya, kamu masih bisa diandalkan nggak dalam hidup saya? Kan begitu ya. Makanya banyak misalnya orang bercerai itu karena apa? Sudah menganggap pasangannya sudah bisa diandalkan dalam hidup dia kan begitu ya. Udahlah bubar kan gitu. Saya kira gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Saya boleh nanya lagi, Pak? Boleh Kang. Silakan. Pak Dadang, mau tanya kalau misalkan di dalam suatu perusahaan ada pemutusan hubungan kerja gitu ya. Ya. Nah, mungkin di pemutusan hubungan kerja itu karyawan yang diputus hubungan kerjanya masih belum mengerti misalkan entah itu dalam alasannya, reasonnya ataupun dalam mendapatkan hak-hak pemutusan hubungan kerjanya gitu. Nah, apakah itu si karyawan itu bisa menggugat nggak misalkan 10 tahun atau 15 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Ketika si karyawan itu menyadari, oh saya waktu di perusahaan ini di PHK-nya tidak layak misalkan mendapatkan uang pesangonnya ternyata tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun itu 20 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian itu bisa masih bisa diproses atau enggak Pak? Oke, pertanyaan bagus nih. Dan menjawabnya ini mesti flashback ke belakang mengenai hukum antar waktu. Kalau kita baca Undang-Undang 13 2003 ya. Itu ada satu pasal yang berbunyi bahwa
pengajuan keberatan atas suatu hak dan kewajiban, ya, itu daluarsa dalam waktu 2 tahun. Ya, itu di Undang-Undang 13/2003. Termasuk hak pesangon ya atau karyawan yang ter-PHK. Jadi kalau ngelihat yang Undang-Undang 13 sebelum banyak judicial review, itu sebenarnya dibatasi masa daluarsa itu 2 tahun. Jadi kalau ada suatu klaim keberatan atau tuntutan lewat dari 2 tahun, itu sudah nggak bisa direspon, nggak bisa diproses karena sudah dianggap expired. Itu. Tapi kemudian, ya ini nih menarik. Klausul itu atau pasal itu dilakukan judicial review oleh siapa? Oleh seorang anggota keamanan security, ya, yang kebetulan dia itu mahasiswa fakultas hukum. Bahwa hal itu tuh sebenarnya cacat, nggak bisa. Dan ternyata itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, sehingga berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka daluarsa 2 tahun itu jadi tidak berlaku. Jadi sekarang ini unlimited. Unlimited. Itu yang membuat kita di orang-orang HRD di perusahaan itu juga jadi nggak pede untuk memusnahkan dokumen lama. Itu kalau dalam sistem ISO 9000 itu kan dokumen itu ada masa retensinya kan, ditaruh berapa tahun. Termasuk kalau dalam dokumen perpajakan, gitu, misalnya. Masa retensinya berapa tahun. Ya. Kalau saya nggak salah ke perpajakan itu 10 tahun. Gitu ya. 10 tahun. Jadi sekarang itu ya kita jadi nggak pede. Itu ya. Ya makanya perlu sistem informasi gitu kan, dokumen itu mungkin tidak perlu dalam bentuk hard copy gitu atau kertas gitu ya. Mungkin dokumen itu semua kan bisa disimpan di dalam database kita ya, apakah dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk data gitu ya. Cuman persoalannya adalah ada nggak sih yang kayak gitu ya, 20 tahun kemudian datang gitu. Mungkin orang-orang yang berurusan sama dia kayak pada meninggal kali gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi yang kayak gitu. Nah, tapi ini semua kemudian membuat kita timbul satu kesadaran bahwa pertama, supaya tidak menjadi duri di masa datang, gitu ya, lakukanlah segala sesuatu itu sesuai aturan yang berlaku. Betul nggak? Ini yang pertama. Ya. Kedua, pastikan sebelum hak dan kewajiban itu dieksekusi, pembayaran-pembayaran apapun itu dilakukan, pastikan bahwa kedua belah pihak itu sudah sama-sama mengerti dan menerima bahwa itu sudah benar. Begitu. Ya. Bila perlu nih kalau mau aman, bikin suatu perjanjian bersama atau suatu pernyataan bahwa saya sudah menerima hak-hak saya dan saya menilai itu sudah benar dan saya tidak akan melakukan gugatan apapun di kemudian hari. Bila perlu dikunci gitu ya. Dengan surat pernyataan yang seperti itu. Ini preventif aja gitu ya, dikunci. Artinya kita bisa mau bayar hak karyawan nih, gitu. Maka kita buka perinciannya ini. Silakan dilihat dulu, barangkali ada yang salah. Ya. Kalau saya membiasakan seperti itu, yang mengenai hak-hak karyawan meninggal, yang kita berikan ke ahli waris, ya, atau karyawan yang pensiun, itu bahkan saya selalu minta serikat pekerja mendampingi. Ya, jadi beres, itu beres. Gitu. Jadi ini menarik itu pertanyaan itu ya. Jadi memang itu sebenarnya sudah diatur daluarsa 2 tahun gitu ya. Coba kemudian sudah digugat di Mahkamah Konstitusi dan itu dikabulkan sehingga sekarang itu ya yang saya tahu nih ya, kecuali kalau nanti ada aturan baru itu unlimited gitu waktunya. Ya makanya kita harus rapi ya dalam menyelesaikan segala sesuatu, itu harus sesuai aturan yang berlaku. Kedua ya dokumen-dokumen itu yang memang perlulah jaga-jaga gitu ya, suatu saat ada orang datang kemudian menanyakan masalah itu, kalau kita nggak ada dokumennya juga kita selingupkan juga ya, bingung juga kan gitu ya, bagaimana menyelesaikannya kan gitu, nggak punya dokumen apa-apa. Demikian.
Mas Helmi ya jawabannya. Ya. Terima kasih Pak Dadang. Ya. Nggak tahu Pak Denny ini pernah didatangin orang nggak yang datang dari masa lalu? Pribadi nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Kalau kantor ada, Pak. Kantor dia waktu itu 2 tahun sih ya, Pak. Pernah itu, Pak. Kalau nggak salah dulu, zaman dulu. Emang ada kekurangan ya waktu itu ya? Sebetulnya sih nggak juga ya, Pak. Cuman kan biasa orang suka masuk angin ya, Pak ya. Apa namanya diprovokasi ya. Diprovokasi gitu kan. Kalau saya mungkin ini ya, Pak Dadang. Ya, silakan Pak. Ya terkait dengan undang-undang CK itu gitu ya. Ya memang tadi yang Pak Dadang sampaikan, yang karyawan kontrak, ya buat perusahaan akhirnya kemudian kok malah tidak lebih baik gitu ya. Ya. Karyawan kontrak, karena terutama kan kalau di sales marketing ya Pak, itu kan karyawan kita kan SPG gitu ya. Itu kan kontrak selama ini gitu ya. Sekarang kan karena mereka kontrak ya harus dibayar kan gitu ya. Ya. Dan itu jumlahnya juga banyak sekali Pak, karena seluruh Indonesia ya. Betul, betul. Termasuk juga outsourcing Pak. Akhirnya outsourcing juga kan ketika kita pakai jasa outsourcing, ya mereka juga akhirnya kan harus membayar kompensasi PKWT-nya, dan itu dibebankan ke kita juga, ke perusahaan. Betul, kepada klien ya. Ya, itu jadi besar. Nah, mungkin ya outsourcing ini ya Pak, yang kalau di Undang-Undang 13 kan ada memang dibatasi 5 ya Pak, 5 jenis pekerjaan itu untuk outsourcing. Nah di Undang-Undang CK ini kan nggak ada batasan itu gitu ya. Artinya kita bisa menggunakan jasa outsourcing ini untuk berbagai posisi gitu ya, tidak ada batasin lagi gitu ya Pak. Betul, lebih bebas kan. Ya. Longgar, sangat longgar. Betul. Nah, tapi kaitannya saya tuh masih ini ya Pak, masih ambigu gitu ya. Satu sisi kan ada keterangan kalau PKWT itu kan hanya untuk 3 jenis pekerjaan itu ya Pak. Pekerjaan sementara, pekerjaan produk baru, pekerjaan proyek. Itu untuk PKWT. Outsourcing tidak ada pembatasan. Akhirnya orang mungkin akhirnya milih outsourcing gitu ya Pak, supaya tidak kena kontrak. Tapi mungkin ketika dia mempekerjakan karyawan outsourcing itu, statusnya juga kontrak gitu. Nah ini yang ya. Tapi dari persepsi mungkin orang bisa berbeda-beda masa gitu. Ya. Betul. Kalau outsourcing itu di Undang-Undang 13 itu kan dipecah jadi 2 kategori Pak, yaitu yang disebut labor supply dan job supply Pak. Ya. Ya kalau labor supply itu kan yang orangnya ada di kita, gitu. Kayak security, ya, kemudian cleaning service. Satu lagi job supply, Pak. Job supply itu adalah seperti subkon, Pak. Ya. Kayak saya misalnya nyari pabrik yang bisa menjahit, gitu ya. Bahannya dari kami gitu. Kami cuma kirim kain, dijahitin nama mereka, udah jadi kirim balik. Kan itu juga alih daya. Tapi dalam kategori job supply begitu. Tapi kalau yang tadi disebut 5, di antaranya kan ada security, ada cleaning service, ada drivers, ada catering, ya, dan satu lagi yang nggak gitu populer yaitu fungsi pendukung di pertambangan gitu ya. Nah, sebenarnya yang 5 itu, Pak, kalau di Undang-Undang 13 itu nggak dibatasi 5. Yang 5 itu adalah contohnya. Yang salah kaprah itu kemudian keluar peraturan menteri, Pak, yang mengunci bahwa yang boleh alih daya hanya 5 itu. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dibubarkan semua itu, ketentuan itu, Pak. Jadi lebih longgar sekarang. Nah, kaitan dengan apakah akan cenderung memilih outsourcing, sebenarnya kalau si vendornya itu mengikuti aturan tentang kompensasi PKWT, kita sebagai klien tetap membayar.
yang tadi Pak Denny sampaikan, dibebankan kepada kita kan, kompensasi PKWT. Jadi akan dibebankan itu adalah biaya THR dan biaya kompensasi, Pak. Selain biaya lain-lain. Kalau yang kami alami, kami juga mempekerjakan ada beberapa unit itu kami security-nya juga pakai alih daya, Pak. Mereka biasanya mengajukan itu dengan proposalnya itu dengan komponen biaya, Pak. Biayanya komponennya apa saja gitu, sampai termasuk manajemen fee buat mereka sendiri gitu ya. Seragam berapa, BPJS berapa, koordinasi dengan kepolisian terkait berapa, itu masuk semua Pak biayanya. Lembur berapa dimasukkan, sehingga nanti keluar angka biaya per orang berapa. Misalnya untuk anggota security berapa per bulan, untuk kepala regu berapa, misalnya untuk koordinatornya berapa gitu. Nanti akan masuk Pak itu komponen baru, yaitu kompensasi PKWT. Jadi otomatis itu akan nambah Pak itu. Pasti kita sekalipun tidak langsung ada hubungan kerja ya dengan karyawan tersebut karena kita menggunakan alih daya, tapi pembebanan biayanya pasti akan dibebankan kepada kita. Kecuali kalau vendornya melanggar Pak. Melanggar nggak dimasukkan begitu ya. Ya bisa lebih ringan. Jadi saya melihat sih kalau kita maupun si vendor outsourcing ini mengikuti aturan yang ada, ya pastilah itu pembebanan biayanya akan muncul. Demikian Pak Denny. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tapi mungkin nih kalau nggak mau repot, memang mendingan outsourcing, Pak. Kalau nggak mau repot, karena tidak langsung mengurusi mereka kan begitu. Betul, sama bisa anytime ganti orang deh kalau nggak bagus. Ya itu betul. Ya itulah kelebihannya kenapa sebagian perusahaan masih memilih outsourcing kan begitu ya. Oke, silakan. Mungkin yang lain masih ada waktu ini kalau aja. Justru kalau studi kasus kan harus memunculkan nih contoh-contoh kasus apa saja nih. Yang belum kedengaran nih, Mbak Safa, Pak Kevin, Mbak Firda, silakan. Mungkin kepikir mau nanyain apa, boleh? Pak mau nanya sedikit aja Pak. Silakan. Kan tadi kalau kata Bapak ada permasalahan serikat kerja tuh biasanya ke perusahaan itu sendiri. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Pak kalau masalahnya itu antar serikat pekerja gitu? Soalnya saya sendiri belum pernah dengar gitu ada masalah antar serikat pekerja gitu Pak. Ya ini kasus sengketa atau perselisihan antar serikat pekerja itu jarang banget emang. Jarang banget. Tapi bukan berarti nggak ada. Ada tapi sangat kecil banget. Gitu ya. Di bawah 1% saya kira. Ya, dari seluruh kasus. Gitu. Dan kalau kasusnya kayak gitu Pak, ada penengahnya nggak kira-kira Pak kalau gitu? Ya, mereka kan bisa ke mediator sebenarnya. Oh. Di Dinas Tenaga Kerja kan ada yang namanya mediator. Ya, mereka bisa ke sana. Ya kalau di mediatornya gagal, tidak ada kesepakatan, ya akan berlanjut ke pengadilan juga sih. Ya, malah bisa sampai ke Mahkamah Agung bisa. Oh, berarti kalau antar serikat pekerja juga bisa sampai jalur pengadilan gitu, Pak? Bisa, sama aja. Ya. Itu kan kalau sengketa itu kan pertama bipartit dulu. Bipartit itu dua pihak. Ya kalau ini antar serikat pekerja ya berarti serikat pekerja A dengan serikat pekerja B gitu. Duduk di meja perundingan. Ya perusahaan mah nggak ikut-ikutan gitu ya. Kan berselisihnya bukan dengan perusahaan kan. Ya enggak gitu. Ya paling kalau mau mereka misalnya meminta perusahaan untuk membantu gitu, menengahi, ya silahkan aja gitu. Tapi bukan sebagai para pihak yang berselisih kan begitu. Ya, hanya sebagai ya katakanlah ginilah kalau di perusahaan itu kan anggaplah bahwa serikat-serikat pekerja ini anak-anak kita. Kita orang tua cuma mencoba mengakurkan, merukunkan mereka kan begitu. Paling-paling begitu. Ya. Tapi kalau mereka nggak mau dengar misalnya arahan perusahaan ya kita bilang ya kalian urus aja sendiri ya kan gitu ya, mau pakai mediator ke disnaker setempat boleh silahkan gitu ya.
ya syukur-syukur terjadi kesepakatan, nggak usah berlanjut ke pengadilan. Ya. Tipikal sistemnya kalau Anda serikat pekerja itu di mana-mana rebutan pengaruh, rebutan jumlah anggota, ya. Kepentingannya buat apa? Ya, yang tadi saya sampaikan. Makin mereka punya banyak anggota itu dalam populasi yang besar di atas 50%, ya. Nah, maka mereka punya hak untuk boleh berunding dengan perusahaan, misalnya untuk menyusun PKB, misalnya. Ya. Ya, tapi ya sebenarnya kan itu mengenai persentase keterwakilan sebenarnya udah diatur sih sebenarnya di dalam tata cara perundingan PKB ada, tinggal diikutin aja aturannya. Ya. Kan bisa saja begini, ada seorang karyawan diklaim anggota oleh 2 serikat pekerja, kan bingung kan? Pada ini dicatat oleh SPA, dicatat juga oleh SPB sebagai anggota, kan bingung. Jadi yang benar itu pada ini misalnya anggota SP yang mana kan? Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi gini, karyawan misalnya 1.000 orang, ada 2 SP masing-masing mengklaim gitu punya anggotanya 700, bingung kan? 700 sama 700 1.400, padahal karyawan yang ada cuma 1.000. Jadi yang 400 siapa? Nah contoh misalnya hal yang kayak gitu ya, saling mengklaim gitu. Wah, anggota saya segini loh, gitu. Berarti saya itu memiliki hak untuk berunding, gitu contohnya. Atau mungkin hal-hal lain. Ya kayak di BUMN pun juga ada yang lebih dari 1. Ya, saya ambil contoh tuh di Pindad itu 2 loh itu serikat pekerja 2. Cuma kayaknya berdasarkan kelompok, ada kelompok staf, ada kelompok pelaksana. Begitu. Di mana lagi ya banyak lah, kayak kalau di perusahaan industri kayak di tekstil itu yang gede-gede itu kan 2 atau 3 lah serikat pekerjanya, ada SPSI, ada apalagi ya SPN, ada SPSI, ada SPN, ada lagi apa ya, misalnya SBSI, GOPSI itu mungkin yang paling populer itu 4 gitu ya. Tapi mungkin yang cukup gede itu kan SPSI sama SPN gitu kalau kita di Jawa Barat gitu ya. Lihat perkembangan jumlah anggotanya seperti itu. Tapi ada juga yang nggak ikut kemana-mana, jadi mereka tidak berafiliasi kemana-mana. Jadi mereka itu yang disebut serikat pekerja mandiri gitu. Ya, misalnya kayak Telkom. Ya. Telkom mandiri aja, mereka punya sekar, serikat karyawan. Dan dia kan tidak nyantel kemana-mana, ya kan? Ya, atau PT Dirgantara Indonesia itu nggak nyantel kemana-mana, dia sendiri aja, eksklusif gitu ya. Kalau banyak BUMN sih sebenarnya dia sendiri-sendiri kok. Tapi kalau seperti kami gitu ya di tekstil, garment gitu, emang sudah dari dulu terpola. Gitu. Sebagian besar itu di bawah SPS. Kalau dulu kan wadah tunggal tuh serikat pekerja juga. Wadah tunggal dulu itu zaman Orde Baru. Tapi semenjak ada undang-undang yang tahun 2000 itu sebagai produk dari masa reformasi sebenarnya, jadi sangat liberal gitu. 10 orang aja udah boleh bikin gitu, dan tidak memerlukan izin perusahaan. Ya, mereka bisa bentuk sendiri gitu sepanjang oleh ketentuan yang ada itu memang dibolehkan, artinya terpenuhi oleh mereka, misalnya verifikasi, ADART dan sebagainya, ya jalan gitu ya. Mereka membentuk sendiri. Demikian, Kevin ya. Silakan, ada yang lain, boleh? Ya mungkin sedikit tips untuk Kevin ya Pak. Artinya kan biasanya kalau perselisihan itu karena lebih dari 1 serikat pekerja ya Pak. Ya. Dulu tetangga di pabrik saya sampai 4 serikat pekerjanya. 4 ya. Itu mabuk tuh teman saya itu ya. Jadi mungkin perlu kita jaga supaya jangan sampai lebih dari 1 serikat pekerja gitu ya. Kadang-kadang kan hadirnya serikat pekerja baru karena merasa bahwa ya mungkin serikat pekerja yang ada tidak bisa mewakili aspirasi karyawan atau mungkin seolah kayak dikooptasi perusahaan gitu ya mungkin. Jadi memang kita harus ya tarik ulur gitu ya, harus pandai-pandai lah. Di saya 4 Pak Denny. 4 ya? 4 serikat. Oh, apa aja? Di Fengtai. SPSI, SPN, Gaspermindo, sama PPMI. Oh iya. Ada 4. Aman, itu
Gimana? Di sana gimana waktu itu, Kang Helmi? Ya, kalau misalkan paling susah sih ngatur untuk biasa kita kalau untuk tiap mingguan, tiap bulanan ada jadwal union meeting, Pak. Itu yang paling susah untuk menyelaraskan waktunya antara serikat sama pimpinan gitu kan, sama manajemen. Iya, iya. Memang jadi lebih banyak jadi ribet gitu. Inilah konsekuensinya gitu ya. Masing-masing kan adu pengaruh juga ya, selalu berlomba ya. Mungkin aja bisa ada anggotanya, ada yang pindah sana, pindah sini, sangat mungkin. Ya. Jadi kalau bisa dicegah sih sebenarnya lebih bagus. Misalnya dengan cara, kalau yang di tempat saya tuh sampai hari ini tetap satu kalau di tempat saya, yaitu SPSI. Dan bukan berarti belum pernah ada yang mau masuk, ada yang mau masuk. Tapi ya saya selalu mendorong rekan-rekan dari SPSI juga untuk bisa mengkondisikan supaya jangan sampai kemudian harus lebih dari satu. Ya, jadi mereka harus pada merangkul ya, merangkul ke dalam. Kalau ada riak-riak keluh kesah itu mereka juga harus aktif gitu ya. Jadi sebenarnya juga antara pengusaha dan serikat pekerja itu harus sama-sama aktif gitu. Kalau ada suatu problem itu jangan dibiarkan mencuat menjadi besar. Jadi pas itu masih kecil, masih gejala dan hanya menyangkut 1-2 orang saja, itu segera proaktif untuk diselesaikan gitu. Datangin mereka, ajak berdialog, ada masalah apa gitu, apa harapan mereka, kendalanya di mana gitu. Sejauh ini alhamdulillah gitu sebenarnya. Cuma kalau makin banyak jumlah karyawan juga nggak semudah itu ya. Misalnya kayak Pengtai kan berapa ribu tuh terakhir itu, Helmi di sana banyak sekali karyawannya kan ya. 17.000 Pak terakhir. Itu memang sih bukan perkara gampang gitu ya, 17.000 ya. Di saya sekarang mungkin di satu lokasi seperti di head office itu ya, kalau lagi peak itu paling juga dari 2.500, nggak terlalu banyak. Kalau di tempat dulu Kang Helmi itu kan memang banyak banget gitu ya. Ya itulah memang tantangannya ya. ngurus ketenaga kerjaan itu ya kayak gitu ya. Oke, yang lain belum kedengaran suaranya nih. Gimana? Sudah ada yang mau disampaikan? Boleh? Pak mau coba, tapi kalau misalkan kurang relevan, maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Gimana Mas Apa? Ya, jadi kebetulan emang saya lagi meneliti Garuda Indonesia yang terkena dampak COVID. Terus di situ memang perusahaan itu udah memberlakukan turnaround strategi. Jadi beberapa karyawannya ada yang diberhentikan, terus beberapa lainnya tuh dipotong gaji sebesar 50%. Nah, pengen nanya juga gitu Pak, seandainya berarti jika perusahaan yang memberhentikan karyawan itu terus belum mampu mengembalikan atau memberikan kewajiban atau hak-hak untuk karyawannya, itu gimana Pak? Berarti selama karyawannya tidak masalah, si haknya tertunda itu nggak masalah juga berarti Pak? Atau gimana Pak? Karena kan kebetulan Garuda ini juga bukan hanya masalah pemberhentian karyawannya aja, tapi ada masalah hutang yang terus membesar, membludak hingga saat ini gitu. Jadi mengingat itu kan mungkin pendapatan dari Garuda itu sendiri untuk membayar hak si karyawan mungkin kan memang terhambat gitu Pak. Ya, betul. Ya memang komplikasi gitu ya, Mbak Safa, kondisinya komplikasi ya. Kewajibannya bukan cuma kepada karyawan, tapi juga kepada banyak pihak gitu ya, termasuk kepada kreditur kan gitu ya. Sebenarnya sih petunjuk umum di ketenagakerjaan itu kalau hal-hal yang sifatnya normatif ya tidak bisa dipenuhi gitu ya, upah, kompensasi PHK ya. Sepanjang semua ada dasarnya, objektif, valid ya semua harus diselesaikan melalui kesepakatan. Ya, kesepakatan. Nah, kalau tidak bersepakat, maka kita akan minta pengadilan untuk membantu memutuskan. Ya. Jadi kalau kita bicara ini misalnya berlanjut menjadi suatu sengketa ya, suatu perselisihan gitu kan.
Ya standar kan, kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ya, Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tahap pertama itu kan penyelesaian secara bipartit. Jadi antara wakil pekerja dan pengusaha itu duduk berunding untuk menyepakati penyelesaiannya, sepakatnya bagaimana. Ya kan? Nah, kalau udah sepakat ya bikinlah PB. Ya, PB itu adalah persetujuan bersama. Mau kayak gimana teknisnya? Apakah misalnya karyawan bersedia untuk dibayarnya dicicil misalnya? Iya kan? Itu solusi kan? Yang penting kan hak-haknya dibayarkan. Cuma karena perusahaan memang kesulitan keuangan, ya maka salah satu alternatifnya adalah pembayarannya dicicil. Berapa kali pembayaran misalnya? Sepakati aja schedule-nya. Ya, kalau dia misalnya berhak misalnya 30 bulan upah gitu misalnya ya. Pesangonnya misalnya, ya udah misalnya dalam waktu berapa tahun misalnya, atau dalam berapa bulan itu disepakati, bisa. Nah kalau deadlock misalnya, ya tidak ada kesepakatan begitu ya, maka itu dengan sendirinya akan mengalir kepada jalur mediasi. Jadi akan melibatkan mediator dari dinas tenaga kerja setempat untuk membantu menengahi. Sehingga juga bisa ada suatu kesepakatan juga. Jadi output dari proses mediasi itu adalah tetap PB namanya, persetujuan bersama. Jadi mediator itu tidak punya kewenangan membuat putusan, tidak. Tapi memfasilitasi perundingan supaya ada PB, persetujuan bersama. Ya. Nah, bisa saja kan, juga nggak berhasil. Ya. Tidak diperoleh persetujuan bersama. Maka itu akan berlanjut ke pengadilan. Pengadilan hubungan industrial. Ya, pengadilan hubungan industrial ini setingkat pengadilan negeri. Ya, karena di bawah pengadilan negeri. Maka hakim akan memutus. Ya, putusan hakim pun kan bisa diterima, bisa tidak. Betul nggak? Nah, kalau ada salah satu pihak atau dua-duanya itu tidak menerima, ya, maka akan lanjut kepada kasasi. Mahkamah Agung. Karena di dalam sengketa hubungan industrial itu tidak ada tingkat banding. Berbeda dengan kasus hukum yang lain ya, seperti pengadilan umum ya, yang di luar perselisihan industrial ini. Itu ada tingkat banding. Tingkat banding itu dari pengadilan negeri banding ke pengadilan tinggi, tingkat provinsi kan begitu ya. Ya, kalau kasasi kan nggak ada tingkat banding. Jadi dari sini dari tingkat PHI langsung ke atas gitu ya. Nah, ya tinggal nanti bagaimana keputusan pengadilan. Apakah boleh bayar secara dicicil misalnya. Ya, tapi biasanya kan kalau mengenai dicicil atau tidak itu biasanya harusnya kesepakatan dua pihak harusnya gitu ya. Paling juga instruksinya adalah dibayar atau tidak dibayar atau dibayarnya berapa kali kan begitu ya. Mungkin dengan berbagai pertimbangan hukum misalnya tidak ditentukan tidak 2 kali tapi 1 kali itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ya memang nggak gampang sih. Kalau saya lihat juga prakteknya di lapangan secara historis ya ada banyak kasus di Indonesia itu yang pada kenyataannya realisasi pembayaran hak-hak karyawan ter-PHK itu juga banyak yang tidak semulus bunyi peraturan gitu ya, tidak semulus bunyi putusan pengadilan gitu ya. Kadang-kadang ada sebuah pabrik yang harus diduduki oleh buruh gitu untuk memaksa supaya hak-haknya dibayar. Lebih susahnya lagi ya, pabriknya itu sudah di tangan bank. Ya. Pengurusnya juga udah kemana gitu ya, udah pergi. Ya. Nah, akhirnya kan itu urusannya dengan pengadilan dan kurator. Gitu ya. Kadang cuma dapatnya mungkin hanya 1/4-nya, 1/3-nya. Daripada juga nggak dapat sih. Gitu ya. Nah, saya kira mungkin itu juga yang membuat pertimbangan bahwa sebenarnya gini loh, kalau pengusaha itu punya kesan PHK di Indonesia itu sulit dan mahal. Sulit dan mahal. Sehingga harus dibikin gimana supaya tidak ribet dan tidak terlalu membebani. Ya salah satunya dijawab oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini kan. Dijawabnya itu di situ. Jadi ada beberapa yang ya hampir semua dikurangin sebenarnya. Setidaknya yang tambahan 15% itu hilang ya dalam hitung-hitungan itu.
Yang pensiun, yang semula 2 kali ketentuan menjadi 1,75. Itu kan dikurangi. Ya, cuman yang habis kontrak mesti dikasih kompensasi, itu aja sih. Tukar gulingnya di situ sebenarnya, seolah-olah tukar guling. Gitu. Demikian, Mas Pak. Nggak tahu terjawab nggak pertanyaannya? Jawab, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Silakan, mungkin ada yang lain, boleh. Mbak Villa belum punya pertanyaan. Belum, Pak. Belum ya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ke materi tentang bukan regulasi terutama sih materi berikutnya, tapi kepada bagaimana kita mengelola konflik gitu ya. Karena ya kalau kita bicara kasus hubungan industrial itu kan isinya sebagian besar konflik gitu ya. Udah kelihatannya? Sudah, Pak. Oke, jadi ini bagaimana tentang konsep dan strategi manajemen konflik sebagai cara penyelesaian kasus atau perselisihan. Nah, kita awali dulu dengan persepsi kita tentang konflik. Jadi ada 2 pandangan, ada pandangan tradisional, ada pandangan modern. Jadi kalau pandangan tradisional itu ini kiri kanan ini ya, jadi perbedaannya. Pandangan tradisional melihat konflik itu dapat dihindari. Ya. Kalau pandangan modern, konflik itu tidak dapat dihindari. Ya. Yang kedua, pandangan tradisional melihat konflik itu disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam merancang dan memimpin organisasi. Kalau pandangan modern, konflik itu disebabkan oleh banyak faktor. Bisa struktur organisasi, bisa perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Ya. Jadi tidak penyebab tunggal gitu ya. Hal yang lain dari pandangan tradisional adalah bahwa konflik itu mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Sedangkan pandangan modern melihat konflik itu mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan. Ya. Jadi hanya mengurangi kinerja. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya pandangan tradisional itu melihat bahwa manajemen bertugas mengeliminir konflik atau menekan konflik serendah mungkin. Ya. Pandangan modern berpandangan bahwa manajemen bertugas mengelola dan mengatasi konflik sehingga tercapai kinerja yang optimal. Jadi bukan hanya sekedar ditekan mendekati titik nol, ya, tapi harus dikelola, diatasi sehingga kinerjanya bisa optimal. Kemudian terakhir, pandangan tradisional itu melihat untuk mencapai kinerja yang optimal maka konflik harus dihilangkan, jadi harus nol gitu konfliknya itu, sehingga kinerjanya optimal. Pandangan modern melihat bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat. Nah, beda kan ya? Ini ya. Nah, sekarang Anda lebih cenderung aliran mana? Tradisional atau modern melihat konflik? Lebih setuju yang mana? Ada yang mau kasih jawaban? Ini nggak ada pengaruh ke nilai kok. Nggak, ini bebas saja. Gimana? Firda gimana? Firda aliran mana? Tradisional atau modern? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Nggak jelas ya. Ya harusnya kan sekarang itu karena kita udah berkembang terus, kita harus berpandangan secara modern terhadap konflik. Ya. Karena yang tradisional itu ada beberapa yang justru sebenarnya sudah nggak sesuai dengan kondisi sekarang. Apalagi kan konflik itu kan, gini loh, konflik itu ya, jangankan ada 2 orang atau lebih, sendirian aja bisa konflik kok. Benar nggak?
yaitu kita konflik dengan diri kita sendiri. Betul nggak? Ada yang disebut konflik intrapersonal kan gitu ya. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri kan begitu ya, konflik terus gitu ya. Sehingga mungkin disebutnya juga kayak orang punya gangguan jiwa kan begitu. Itu orang yang punya konflik gitu. Ya. Oke. Nah, proses konflik. Nah, ternyata ceritanya kayak gini gitu ya. Jadi tahapnya ada tahap 5 gitu ya. Tahap 1 itu pertentangan atau ketidakselarasan, tahap 2 itu kognisi dan personalisasi, jadi konflik yang dipersepsi dan konflik yang dirasakan. Jadi kan suatu persoalan itu kan tergantung kita mempersepsinya, betul nggak? Apakah itu kita anggap konflik atau bukan? Ya, atau misalnya EGP, emang gue pikirin, kenapa juga saya mesti pikirin masalah itu, atau memandang itu hal yang perlu saya pikirkan. Ya. Kemudian tahap 3 adalah maksud, ya. Maksud penanganan konflik apakah untuk bersaing, bekerja sama, berkompromi, menghindari atau akomodatif. Tahap 4 adalah perilaku. Konflik terbuka, perilaku satu sama lain, dan reaksi pihak lain seperti apa. Dan pada tahap 5 itu akibat dari konflik. Ya. Apakah meningkatkan kinerja kelompok atau menurunkan kinerja kelompok. Ya, jadi bisa dua kemungkinan endingnya. Kalau kita cukup pandai mengelola konflik, maka yang terjadi adalah kinerja kelompok meningkat. Tapi kalau kita tidak pandai mengelola konflik, tidak efektif mengelola konflik, maka yang terjadi adalah kinerja kelompok itu akan menurun. Jadi konflik itu sebenarnya adalah sesuatu yang suatu hal pasti ada konflik itu, suatu keniscayaan situasi konflik. Nah ini satu ilustrasi lah hubungan konflik dengan performance organisasi. Jadi yang sumbu X itu level konflik, sumbu Y adalah level performance dari organisasi. Dan ternyata, coba Anda lihat, ini yang ada garis putus-putus itu. Kalau konfliknya sampai di titik tengah ini, ternyata ini berbanding lurus dengan tingkat performance. Jadi sampai dengan titik tertentu, misalnya titik yang ini ya, titik yang ada garis putus-putus, ternyata itu berbanding lurus antara level konflik dengan level kinerja. Tapi kalau sudah melewati garis ini, berbanding terbalik. Gitu. Justru kinerja turun. Di sini dikatakan bahwa terlalu sedikit konflik menyebabkan performance-nya berkurang. Kalau terlalu banyak, ya, menyebabkan juga berkurang. Jadi yang harus itu adalah pada titik optimalnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya mirip juga dengan stres. Stres dan konflik itu kurvanya itu mirip seperti ini. Ya. Jadi mirip lonceng begitu. Ya. Nah ini tahap-tahapnya ya. Jadi dari mulai tahap pertama adalah potensi oposisi, ya. Kemudian kognisi dan personalisasi. Ya. Step 4 over konflik, ya. Dan ini mirip sebenarnya dengan model yang tadi sebenarnya. Hanya di sini dibikin 1, 2, 3, sama lah 5 ya, jadi decrease atau increase terhadap performance. Ya. Nah ini adalah beberapa contoh ya. Hal-hal yang maaf ini ketutup, saya tampilkan lagi. Nah. Penyebab konflik di tempat kerja itu ada cukup banyak, gitu ya. Dari mulai perbedaan personality, stres dan seterusnya ya, termasuk ya di dalamnya isu-isu tentang hubungan industrial, hak dan kewajiban pekerja. Ya. Tapi ada juga yang menyangkut perilaku, sikap-sikap negatif. Ini elemen-elemennya ya, prakondisi dan penyebabnya ya, misunderstanding dan sebagainya. Ya. Efeknya ya bisa menimbulkan positif maupun negatif. Jadi kalau secara perspektif yang positifnya, ada sebenarnya efek yang bagus dari sebuah konflik. Misalnya ini, gagasan baru. Ya. Karena ada konflik, timbul gagasan baru, ada kreativitas, ada perubahan, dan ada pemecahan masalah. Gitu kan? Ya, kalau nggak diributin, katanya nggak ada solusi. Kadang-kadang kan begitu ya. Tapi juga ada efek negatifnya, seperti misalnya stres, ya.
demotivasi, karyawan keluar, atau produktivitas yang menurun. Jadi tergantung kita bagaimana bisa mempersepsi dan mengelola konflik tersebut. Ya. Nah, intinya adalah konflik itu harus dikelola supaya endingnya adalah meningkatkan performance. Itu aja sih hal pentingnya. Termasuk konflik di ketenaga kerjaan. Ya. Perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja itu kalau kita mengemasnya dalam konsep manajemen konflik, ya, harusnya perbedaan pendapat dan perselisihan pengusaha pekerja ini, termasuk keluh kesah itu, bisa kita manage dengan baik, sehingga ujung-ujungnya adalah meningkatkan performance. Gitu ya. Dikatakan di sini bahwa manajemen konflik adalah proses membatasi aspek negatif dari konflik, sambil meningkatkan aspek positif dari konflik. Ya. Tujuan dari pengelolaan konflik adalah untuk meningkatkan hasil dan pembelajaran kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar dapat meningkatkan hasil kelompok. Itu poin pentingnya. Pertama, kita samakan persepsi tentang konflik. Dalam kebanyakan konflik tidak ada pihak yang benar atau salah. Sebaliknya, persepsi yang berbeda berbenturan untuk menciptakan perselisihan. Konflik adalah alami dan terserah pada Anda untuk menanggapi situasi konflik yang cepat dan profesional. Konflik bisa sangat positif jika Anda mengatasi itu secara terbuka. Anda dapat memperkuat unit kerja Anda dengan memperbaiki masalah. Pandangan yang bertentangan memberi Anda kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri Anda, mengeksplorasi pandangan orang lain, dan mengembangkan hubungan yang produktif. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah hal terpenting dalam penyelesaian konflik yang sukses. Nah ini, gitu ya. Jadi kembali kepada model hubungan industrial yang pernah saya tampilkan 2 slide itu ya. Di antaranya ada satu kotak di tengah yang disebutkan di situ adalah komunikasi intensif. Ya. Dalam bahasa yang lain disebutnya sebagai sosial dialog, ya, atau dialog sosial. Jadi ini perlu saya garis bawahi bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka adalah hal terpenting dalam penyelesaian konflik yang sukses. Ya. Nah ini adalah beberapa prinsip yang perlu kita pegang dalam rangka kita mengelola suatu konflik atau perselisihan. Dengan mengelola konflik secara terampil, Anda dapat keuntungan kerjasama dari anggota tim, ya, meningkatkan kinerja dan produktivitas, bisa mengurangi stres dan menjaga integritas, ya, memecahkan masalah secepat mungkin, meningkatkan hubungan dan kerjasama tim, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan semangat staff kita. Ya. Jadi kita harus ambil sisi positif dari sebuah konflik. Nah, ini adalah suatu 4 strategi yang bisa dipakai atau yang kemungkinan orang itu akan pakai cara yang mana, gitu ya. Pada saat berurusan dengan suatu konflik, suatu perselisihan. Jadi di sini ada sumbu X, sumbu Y, gitu ya, sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Jadi yang sumbu mendatar ini adalah kerjasama. Ya, sejauh mana kita kerjasama, rendah atau tinggi, gitu ya. Makin mendekati titik 0 ini berarti rendah kerjasamanya, makin ke kanan berarti kerjasamanya itu makin tinggi. Sedangkan yang sumbu vertikal itu assertiveness. Assertiveness itu artinya ketegasan. Ya. Apakah ketegasan kita itu rendah atau tinggi? Ya. Nah, jadi sebenarnya ada 5 strategi mengelola konflik gitu, atau strategi bersikap terhadap konflik. Ya. Pertama adalah menghindar. Ya. Avoiding itu kan menghindar. Jadi kerjasamanya rendah, ketegasan pun rendah. Jadi inilah. Jadi kita menghindari aja, pokoknya nggak mau tahu aja lah, kita menghindari aja. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengakomodir, accommodating. Accommodating itu adalah kerjasama kita tinggi, gitu, tapi ketegasan kita rendah. Jadi apa ya? Easy going gitu ya. Ya udahlah, gimana kamu aja. Berarti kan apa yang diinginkan pihak lain itu kita setuju-setuju aja gitu. Intinya disebut mengakomodir kan gitu ya. Lawan dari mengakomodir ini competing, bersaing, ya, bersaing. Jadi ketegasannya tinggi, ya, kerjasama rendah. Jadi kita bersaing, ya. Atau ya bisa saja jadi kita berkonfrontasi malah.
Kemudian ini ada yang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu yang disebut berkompromi. Ya. Jadi kerjasamanya sedang-sedang saja, ketegasan pun sedang-sedang saja. Ini ada di tengah, berkompromi. Dan yang paling ideal, yang paling tinggi, yaitu kolaborasi. Kolaborasi itu unsur kerjasamanya tinggi dan ketegasan pun tinggi. Ya. Tinggal kan sekarang masalahnya apa? Pada situasi yang bagaimana kita mengambil salah satu dari pilihan strategi konflik ini. Ya. Nah, ini saya ada kuesioner. Kuesioner ini untuk membantu kita menemukan gaya manajemen konflik kita apa. Jadi Bapak Ibu Anda bisa gunakan, nanti ada waktu centang, kemudian Anda masukkan di situ. Ya. Anda bisa kasih misalnya nilai skala 1 sampai 5 deh ya. 1 itu nggak pernah, 5 itu selalu gitu ya. Masukkan aja angka di sini ya. Yang penting jawabannya jujur gitu ya. Pernyataan-pernyataan ini sejauh mana Anda melakukannya, apakah tidak pernah ya, atau tidak setuju atau sangat setuju. Gitu ya. Seperti misalnya ini, lebih mudah menahan diri daripada mundur dari pertengkaran. Nah, gitu misalnya. Sangat tidak setuju atau sangat setuju gitu ya. 1 sampai 5 aja skalanya gitu ya misalnya. Ini kuesioner sebenarnya, self assessment lah ya. Nah, nanti Anda hitung aja skornya berapa ya. Masukkan di sini, ternyata memang nomornya cekcok gitu ya. Tapi nanti Anda totalkan di sini berapa. Nah, angka atau skor tertinggi itulah gaya Anda. Jadi ketemulah ada 5 kemungkinan gaya Anda itu gaya apa. Bisa gaya kura-kura, ya, itu adalah menghindari, gaya avoiding tadi, ya. Kemudian gaya hiu, gaya hiu itu melawan, competing, ya, konfrontasi. Ada gaya beruang, teddy bear, ya, itu akomodatif, ya, easy going, udahlah gimana kamu, gitu. Ya. Ada gaya serigala, itu ya disebut kompromi, ya. Dan ada burung hantu, burung hantu itu gaya yang di kanan atas, ya, itu gaya kolaboratif. Ya. Nah, sebenarnya semuanya bisa dipakai. Ini mirip dengan teori tentang kepemimpinan situasional sebenarnya, mirip. Gitu ya. Bagaimana kita menghadapi konflik itu, yang penting Anda harus baca dulu situasinya. Nah, ini sama penjelasannya kayak tadi. Ya. 5 gaya penanganan konflik, ya, dual concern. Ini hanya pilihan-pilihan teori, gitu ya. Nah, ini definisi masing-masing. Tapi intinya kan hanya 2 dimensi tadi kan, yaitu kadar kolaborasi, kadar kerjasamanya dan kadar ketegasannya sebenarnya. Nah, ini primbonnya. Primbonnya. Forcing itu gaya hiu lah. Ya, hiu, ya. Collaborating ini yang tadi burung hantu ya. Kompromi itu beruang gitu ya. Avoiding itu yang kura-kura. Gitu ya. Accommodating itu yang teddy bear ya. Yang tadi di sebelah kanan. Ya. Jadi ini kan 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma beda istilah aja sih sebenarnya. Ya. Nah, yang berbeda apa? Kalau kompromi itu kan serigala kan yang tengah ya, serigala ya. Accommodating itu yang ini teddy bear, ya, accommodating yang teddy bear. Jadi ini primbonnya. Jadi kita harus baca situasinya. Kita harusnya pakai jurus mana? Nah sekarang gini, dalam situasi bagaimana perusahaan harus tetap teguh pendirian, pegang prinsip atau pegang ketegasan kita. Ini misalnya, forcing itu kan gaya hiu, shark gitu ya. Kala tindakan yang tegas dan cepat adalah vital atau darurat. Jadi karena darurat kita harus ambil tindakan cepat. Pada isu penting di mana tindakan tidak populer butuh diterapkan. Pada isu vital demi kesejahteraan perusahaan dan si pelaku benar, melawan orang yang ambil keuntungan lewat cara tidak kompetitif. Ya, ini adalah satu model aja, pilihan-pilihan. Ini sebenarnya bisa aja dikembangkan menjadi satu workshop dengan latihan-latihan. Nah, ini step-stepnya. Saudara-saudara, itu aja mungkin poin penting yang bisa saya sampaikan. Kebetulan juga udah masuk maghrib gitu ya. Jadi yang di bagian pertama saya bicara regulasi, yang kedua adalah mengenai
strategi di dalam mengelola konflik, gitu ya. Oke, saya kira demikian untuk kuliah sesi ke-7 ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan UTS-nya berjalan sukses, nilainya bagus semua, mudah-mudahan. Amin. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Ya, sukses selalu untuk Anda. Ya. Dan jangan sungkan kalau besok-besok ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, Anda bisa hubungi saya ya, bisa di WA atau email. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.